Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu ayunina wa maulana Muhammad tibbil qulub badawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil arwa wa qidaiha wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala aqsamul iftar bil i'tibari mal yazamu bihi bisababihi arba'atun. Masih berkaitan dengan hal-hal hukum-hukum dalam puasa di bulan Ramadan. Selanjutnya yang kita bahas adalah yaitu macam-macam orang yang tidak berpuasa dan diwajibkan atasnya untuk membayar qadha atau fidyah. Itu dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama ma yalzamu fihil qadha wal fidyah. Yang pertama, golongan yang pertama yaitu orang yang tidak berpuasa, maka dia wajib mengqadha puasanya dan membayar fidyah. 1 harinya 8 on beras. Siapa orang yang wajib mengqadha puasanya dan membayar fidyah? Yang pertama yaitu perempuan yang hamil atau menyusui. Dia tidak berpuasa karena takut bayinya atau janinnya yang sakit. Nah, perempuan yang hamil atau menyusui ini yang tidak berpuasa dikarenakan takut anaknya yang sakit atau janinnya yang sakit, maka dia wajib mengqadha puasa dan membayar fidyah. Jadi kalau Anda punya istri hamil atau menyusui, dia nggak berpuasa, ditanya kenapa nggak berpuasa? Ya, kenapa nggak berpuasa? Karena takut bayinya yang sakit. Itu biarkan aja. Anak-anak itu nggak usah itu, suruh duduk aja itu, duduk aja, biar muter sendiri itu. Nah ya, suruh duduk aja. Nah. Ya, jadi yang pertama yaitu kalau istri Anda nggak puasa di bulan Ramadan karena sebab menyusui atau hamil dikarenakan karena takut anaknya yang sakit, maka istri Anda wajib mengqadha puasanya dan membayar fidyah. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu orang yang punya utang di bulan Ramadan tahun kemarin belum dibayar sampai Ramadan ini, maka dia wajib mengqadha puasanya yang dulu plus bayar fidyah. Jadi Anda dulu punya utang 20 umpamanya. Ya karena sakit atau karena sebab yang lainnya punya utang 20, baru dibayar diqadha 10, masih ada 10 yang belum dibayar, maka nanti bayarnya setelah puasa yang akan datang ini Anda mengqadha puasanya yang kurang 10 plus membayar fidyah 10 hari, 8 dikalikan 10 yaitu 8 kilo beras. Jadi kalau Anda masih punya utang bulan Ramadan kemarin belum dibayar sampai masuk Ramadan ini, maka wajib diganti puasanya plus fidyah. Tapi kalau Anda ganti sekarang sebelum masuk Ramadan cuma qadha saja. Tapi kalau sampai masuk Ramadan lagi maka qadha plus fidyah. Faham ini ya? Jadi hati-hati. Ya, apalagi maaf yang punya utang umpamanya zaman jahiliyah dulu pernah nggak puasa. Ya, zaman jahiliyah dulu pernah nggak puasa umpamanya, baru-baru tobat lah 10 tahun nggak puasa. Nah itu selama 10 tahun itu wajib bayar fidyah semuanya itu. Bayar fidyah semuanya, bukan qadhanya saja, fidyahnya harus dibayar. Ya, jadi kalau orang sudah punya 1 tahun saja puasanya nggak diqadha sampai masuk Ramadan lagi, maka wajib bayar fidyah dia. Ya, wajib bayar fidyah. Tahun kedua masuk belum dibayar, didobel fidyahnya. Masuk tahun ketiga belum dibayar, triple bayarnya, dilipat gandakan. Oleh karena itu hati-hati. Jadi kalau Anda umpamanya tahun 2000 pernah nggak puasa,
selama 30 hari masuk 2001. Itu berarti Anda bayar fidyahnya berapa? 30 dikalikan 8 on. Berarti kurang lebih 24 kilo. 2001 belum dibayar lagi, 2002 belum dibayar lagi umpamanya. Ya, dibiarkan belum dibayar, maka tetap utangnya 30 itu dihitung kodoknya plus fidyahnya didobel. Yang 24 tahun 2001 dijadikan 42 kilo. Ditambah yang 24. Nanti 2003 belum dibayar lagi sama sekali, puasa yang tahun 2000 ini, yang 30 hari belum dibayar, itu akhirnya dilipat gandakan lagi. Jadi berapa? Jadi berapa itu? 72 kilo. 72 tambah 48 tambah 24. Jadi semakin tahun itu kalau Anda biarkan itu didobel-dobel terus bayarannya. Oleh karena itu kalau yang punya utang itu jangan sampai dibiarkan. Kenapa? Nanti fidyahnya yang banyak. Kalau kodoknya tetap aja 30 umpamanya utangnya nggak dibayar, kodoknya tetap, tapi fidyahnya yang double. Itu yang bahaya. Ini biasanya kalau perempuan ini tahun 2000 hamil, nggak puasa, 2001 nyusui, nggak puasa, 2002 hamil lagi, ya, 2003 umpamanya nyusui lagi. Jadi tiap tahun ini gantian. Kalau nggak nyusu lah hamil, nggak nyusu hamil. Jadi nggak sempat bayar utang puasa. Ini yang alamat ini biasanya fidyahnya yang banyak ini. Fidyahnya banyak. Jadi ada dua golongan yang wajib mengkodok puasa dan membayar fidyah, yaitu yang pertama perempuan hamil atau menyusui yang tidak berpuasa dikarenakan takut akan bayinya atau janinnya yang sakit. Yang kedua yaitu orang yang punya utang bulan Ramadan kemarin belum dibayar sampai Ramadan yang akan datang, itu wajib mengkodok puasanya kembali dan membayar fidyah. Kemudian yang kedua yaitu orang yang cuma membayar kodok saja tanpa fidyah. Siapa? Ya seperti orang sakit ketika puasa, musafir, haid, umpamanya nifas, kemudian dia mungkin pingsan, mabok, umpamanya mabok perjalanan, ya kemudian siapa? Yaitu orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Al-marid la yurja bur'uhu, yaitu orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Maaf seperti orang kena kanker, ya mungkin stroke,
parah stroke-nya, itu nggak bisa diharapkan kesembuhannya, gagal ginjal umpamanya. Nah itu nggak usah puasa, nggak wajib qadha dia, cuma bayar fidyah saja. Cuma bayar fidyah. Tapi kalau pilek-pilek ya qadha. Ya asam urat, keseliut itu qadha itu. Ini yang berat, yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, penyakitnya parah. Nah ini cukup membayar fidyah saja. Jadi yang bayar fidyah saja tanpa qadha itu cuma 2 golongan. Yang pertama manula, yang kedua orang yang sakit keras yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Ya. Kemudian yang keempat yaitu mala yalzamu fihil qadha wala fidyah. Yang keempat golongan orang yang tidak wajib qadha dan tidak wajib membayar fidyah. Jadi ini orang ini kalau nggak puasa nggak usah qadha, nggak usah fidyah, enak. Ya itu siapa? Orang gila. Orang gila itu nggak wajib qadha, nggak wajib fidyah. Jadi boleh Anda untuk nggak usah qadha puasa, nggak usah bayar fidyah, tapi syaratnya apa? Jadi gila dulu. Kalau gila nggak apa-apa. Anda nggak wajib qadha, nggak wajib fidyah. Tapi kalau selama sadar itu ada qadha, ada fidyah, ada qadha plus fidyah. Jadi ini ada 4 golongan. Yang wajib mengqadha saja, ada yang qadha plus fidyah, ada yang fidyah saja, ada yang tidak wajib qadha, tidak wajib fidyah. Itu ada 4 golongan. Jadi kalau perempuan hamil atau menyusui tetap mengqadha puasanya. Cuma ada yang qadha saja, ada yang qadha plus fidyah. Kemudian halatu wujubil qadha mal imsak ila hurubis. Ya bukan karena yang lainnya, dia sengaja, maka makannya dia haram, minumnya dia haram. Jadi nggak boleh itu, makan minumnya dosa dia. Jadi kalau ada orang yang sengaja meninggalkan puasa, meninggalkan puasanya sudah dosa, ditambah makan minumnya juga dosa. Waliyadzubillah min dzalik. Nah, jadi nggak boleh. Ya, jadi nggak boleh. Yang pertama yaitu orang yang sengaja meninggalkan puasa tanpa sebab, tanpa udzur. Itu jadi kalau dia tiap makan dosa, tiap minum dosa. Waliyadzubillah min dzalik. Dosanya tambah double. Dosanya double. Kemudian yang kedua yaitu ala tarikinnya lailan walau syahwan, yaitu orang yang lupa nggak niat malam hari. Walaupun lupa. Jadi kalau Anda lupa nggak niat, nawaitu shoma hodin anada ifardi syahri ramadhan hadis sanati lillahi ta'ala, nggak niat sama sekali, maka puasa Anda batal dan Anda nggak boleh makan, nggak boleh minum sampai matahari tenggelam dan puasanya wajib diqadha. Makanya jangan sampai lupa untuk niat. Kalau Anda lupa, hilang berarti batal puasanya. Orang yang boleh nggak niat puasa itu cuma satu saja, yaitu orang yang bangun untuk sahur. Bangun untuk sahur walaupun nggak niat, bangunnya itu sudah dihitung niat, itu nggak apa-apa. Ya, oleh karena itu jangan sampai lupa untuk niat. Kalau bisa niat. Ya, karena apa? Karena kata Nabi Muhammad, malam yubayyit syam fil lail, malam yubayyit syam fala syamalah. Barang siapa yang tidak menginapkan niat pada malam hari, kata Nabi Muhammad, maka puasanya nggak sah, kata Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu jangan sampai untuk lupa. Bahasanya walaupun lupa untuk niat. Kalau lupa maka hati-hati. Puasa kita batal. Selain batal, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Kalau makan dan minum dosa kita. Jadi nggak boleh. Kemudian yang ketiga, alaman tasahara dhonan baqa'al lail fabana khilafu, yaitu orang yang sedang melakukan sahur disangka belum masuk waktu subuh, ternyata sudah masuk subuh. Nah ini puasanya batal dia. Puasanya batal.
dia sahur, bangunnya telat, jamnya mati, nggak dengar suara adzan umpamanya, atau adzannya lampu mati lah, ya, lampu mati, adzannya nggak keluar, tapi sudah masuk subuh, ya, dia sedang makan sahur, dikira masih malam, ya, nggak taunya dia inget setelah makan kok langsung komat, berarti kan sudah masuk, itu puasanya batal dia, puasanya batal. Dianggap kodok, wajib diganti, dan tidak boleh makan, tidak boleh minum seperti orang puasa. Makanya kalau makan sahur itu jangan sampai, kalau bisa sebelum adzan sudah selesai. Kalau adzan Anda masih makan minum, itu puasa Anda batal. Puasanya Anda batal, wajib diganti puasanya, dan tidak boleh makan, tidak boleh minum. Ya, kalau ada orang mengatakan nggak apa-apa, mumpung masih adzan, adzannya belum habis, makan aja, nggak ada. Ya. Masuknya adzan itu sudah menunjukkan masuknya subuh, itu sudah nggak boleh makan, nggak boleh minum. Makanya sebelum adzan ada waktu imsak, ada waktu imsak, jaga-jaga. Imsak ini artinya menahan. Makanya di dalam mazhab Syafi'i imsak itu sunnah untuk nggak makan, nggak minum. Karena apa? Takut kebelablasan. Ya, akhirnya asik-asik makan, nggak taunya adzan. Nah kalau ketelen pas adzan batal sudah puasanya. Ya, oleh karena itu hati-hati. Jadi kalau ada orang yang sahur disangka belum subuh, ternyata sudah adzan subuh, maka puasanya batal, wajib diqodho, dan dia tidak boleh makan, tidak boleh minum sampai matahari tenggelam. Wah, itu waktu maghrib. Ya, takutnya makan keringan ini, tengah-tengah makan keringan, nggak taunya komat umpamanya, dia nggak tahu kalau sudah adzan, belum sempat minum umpamanya. Oh, ini sudah batal langsung ini. Nggak boleh minum dia, kalau minum dosa dia. Nggak boleh, hukumnya wajib. Sudah batal kemudian ditahan puasanya. Nggak boleh makan, nggak boleh minum. Kemudian yang keempat yaitu orang yang berbuka disangka sudah maghrib, ternyata belum maghrib. Nah ini puasanya batal dia, wajib diqodho dan nggak boleh makan, nggak boleh minum seperti orang puasa. Cuma kalau ini enak, tinggal 5 menit sudah. Yang kasihan ini yang sahur ini, ya belum sempat minum, nggak taunya dengar, tahu dia sadar ternyata masuk subuh, itu nggak boleh minum sudah dia, nggak boleh minum. Kalau ini kan enak, tinggal dikit aja ini, ya sudah selesai, tapi tetap batal puasanya. Ya, jadi adzannya harus sesuai daerahnya masing-masing. Ya, di Surabaya itu duluan daripada Jakarta. Dulu kalau Jakarta itu SCTV TV-nya itu adzannya duluan daripada RCTI, karena RCTI dulu pusatnya di Jakarta, SCTV itu di Surabaya. Jadi kalau ada orang di Jakarta ngelihat SCTV kemudian adzan makan, batal dia. Ya, dikira buka puasa, padahal itu waktunya Surabaya, bisa batal puasanya. Jadi adzannya juga harus sesuai daerahnya masing-masing. Ya, itu adalah keadaan orang-orang yang wajib mengqodho puasanya dengan ditahan, nggak boleh makan, nggak boleh minum sampai matahari tenggelam. Kemudian yang dibahas di sini sunanus shaum wa Ramadan, sunnah-sunnah yang dikerjakan ketika puasa atau di bulan Ramadan. Yang pertama sunnahnya yang dikerjakan ketika berpuasa atau di bulan Ramadan yaitu takjilul fitir, mempercepat berbuka. Kalau berbuka itu dipercepat, bukan jamnya yang diputer. Ya, bukanya jam 6:15 diputer jam 6 biar cepat, bukan. Apa maksudnya? Maksudnya kalau Anda di tengah jalan, pulang dari pasar, pulang dari kantor, nggak taunya di tengah jalan adzan, itu langsung dibatalkan. Jangan nunggu sampai rumah. Ya, jangan nunggu sampai rumah. Kalau ada uang nggak bawa makanan minuman, berhenti beli minuman air, batalkan. Itu sunnah. Ya, ini kurang 5 menit sampai rumah, sudah buka di rumah aja, dibatalkan di rumah, nggak afdol. Afdolnya itu langsung ketika dengar adzan langsung dibatalkan. Itu sunnah. Karena kata Nabi Muhammad, mayazalu ummati bi khairin ma ajalul futur wa akhir suhur. Umatku kata Nabi Muhammad selalu mendapat kebaikan dari Allah selama dia mempercepat berbuka dan mengakhirkan puasa. Jadi kalau berbuka dipercepat. Ya, bukan jamnya loh ya yang dipercepat loh ya.
Tapi ketika adzan langsung dipercepat, makannya dibatalkan. Jangan pakai muter-muter dulu. Ya, mungkin nyetir, batalkan ketika nyetir, berhenti. Ya, mungkin ngerjakan pekerjaan kantor, berhenti dulu, batalkan. Itu hukumnya sunnah. Ketika masak umpamanya tengah-tengah masak dengar adzan, batalkan dulu. Ya, tidak ada kata untuk tanggung. Oh sebentar lagi tanggung, jangan, langsung batalkan. Karena ini pahalanya besar. Kemudian yang kedua yaitu takhirus suhur, mengakhirkan sahur. Sahur diakhirkan. Kapan waktunya sahur yang paling afdol? 30 menit sampai 45 menit sebelum adzan subuh. Itu paling afdolnya waktu sahur. Ya, kalau sahur jangan jam 12 malam, jangan jam 1 malam, jangan jam 2 malam. Tapi 30 menit sampai 40 menit sebelum adzan subuh. Itu paling afdolnya waktu sahur. Ya nggak apa-apa, mau jam 2, mau jam 1, umpamanya jam 3 nggak apa-apa. Cuma afdolnya, kita kan pilih afdolnya. Karena di sana ada kebaikan dari Allah Ta'ala. Yaitu kapan? Diakhirkan sahurnya. Jangan sahur waktu imsak. Ya, jangan waktu sahurnya waktu imsak. Sahurnya itu 30 menit atau kurang lebih 30 sampai 45 menit sebelum adzan subuh. Itu waktu sahur yang paling afdol. Diakhirkan sahurnya, nomor 2. Kemudian nomor 3, as-suhur walau bicur atima, melakukan perbuatan sahur walaupun cuma minum air. Anda sudah kenyang umpamanya, bangun, kalau bisa sahur walaupun cuma minum. Tasaharu fa inna fi suhur barokah. Kata Nabi Muhammad, lakukan sahur karena di dalam sahur itu berkah, ada berkah dari Allah Ta'ala, kata Nabi Muhammad. Jadi jangan sampai nggak sahur. Ya, di dalam sahur itu ada keberkahan. Makanya perlu sahur itu perlu, jangan dianggap enteng. Walaupun cuma minum air nggak apa-apa. Wah saya kenyang tadi malam jam 12 itu sudah makan 3 piring, nggak apa-apa. Nanti bangun sahur minum air kalau masih kenyang. Kenapa? Ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nomor 3, sahur, sunnahnya sahur walaupun cuma minum air, karena di dalam sahur itu ada keberkahan dari Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat, al-fitru ala rutobin witron, yaitu berbuka pertama kali dengan kurma dan jumlahnya ganjil. Idza aftara ahadakum falyuftir bitamrin fa idza falam yajid falyuftir bil ma fa innahu tahur. Kata Nabi Muhammad, jika kalian salah satu di antara kalian berbuka, maka hendaknya yang pertama kali masuk itu kurma, kata Nabi Muhammad. Kurma, ya, bukan kelengkeng, bukan anggur, bukan juwet kata orang Jawa. Ya, juwet itu merek kurma. Ya, bukan, tapi apa? Kurma dulu. Kalau nggak ada kurma baru air, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau bisa itu kurma. Saya berapa kali diundang kalau buka bersama itu sudah ada wadai, ada kurma, ada teh, ada es umpamanya. Itu kurma itu terakhir kadang-kadang. Jadi yang dimakan ini ada langsung wadainya dulu, ada langsung air dulu, ada langsung teh dulu, langsung es dulu. Ini salah ini. Adzan itu yang pertama kali masuk kurma, jangan dibolak-balik. Sunnahnya kurma. Jadi kalau ada makanan apapun, minuman apapun, kalau ada kurma nomor 1 kurma. Kalau nggak ada kurma nomor 2 air putih. Setelah air putih baru wadai, setelah air putih baru es, silahkan. Tapi kalau ada kurma jangan dibolak-balik. Ini berapa kali saya, pokoknya kalau diundang ada aja orang seperti itu. Ya maaf ya, orang awam mungkin. Kalau dia tahu hukum nggak mungkin dia minum air dulu, nggak mungkin dia makan wadai dulu atau minum es dulu, pasti makan kurma. Ya, oleh karena itu kurma dulu yang masuk, jumlahnya ganjil. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, ya 19, 21, 23 terus naik. Pokoknya yang penting jumlahnya ganjil. Ya, kalau masih kurang akarnya kurma dimakan saudara sekalian. Ya. Yang penting jumlahnya ganjil. Minimal 1, kalau bisa 3. Kalau bisa 3, kecuali kalau kurmanya besar-besar seperti kurma Amerika, Palestina itu kan besar kurmanya, makan 3 bisa muntah kita. Itu cukup 1 nggak apa-apa. Tapi kalau kecil-kecil kayak ajwa 3 minum, makannya 3.
Ya, jadi yang pertama kali masuk kurma, kalau bisa kurma ya, kurma, jangan yang lainnya. Ya. Kemudian kalau nggak ada kurma, air. Kalau nggak ada air putih, sesuatu yang manis tanpa tersentuh api, yaitu apa? Madu. Kalau nggak punya madu, sesuatu yang manis tersentuh dengan api, ya wadai terakhir sudah. Wadai itu kan manis, tersentuh dengan api, atau es umpamanya, ya itu kan tersentuh dengan api. Gulanya kan tersentuh dengan api. Jadi ada urutannya. Yang pertama kurma dulu, kemudian air. Kalau nggak ada air turun madu, kalau nggak ada madu turun manisan, makanan atau minuman. Itu kalau nggak ada. Kalau ada tetap nomor satu kurma yang paling afdol. Kemudian sunnahnya juga selanjutnya yaitu membaca doa ketika berbuka. Terserah mau doa apapun boleh, riwayatnya banyak. Ya Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, atau doa-doa yang lainnya karena riwayatnya banyak. Nah, terserah mau pakai, yang penting ketika berbuka disunahkan untuk berdoa. Jangan langsung ketika ada langsung minum, nggak pakai doa, nggak, ngurangi barokah nanti. Ya kalau bisa dengan doa yang sudah diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Minimal baca bismillah, minimal, tapi kalau bisa pakai doa berbuka. Kemudian disunahkan taftirus shaimin, disunahkan untuk memberi makan kepada orang yang berpuasa, memberi makan buka kepada orang yang berpuasa. Kenapa? Pahalanya besar. Ya, pahalanya besar. Jadi kalau Anda ngasih makan orang yang berpuasa ketika berbuka, itu Anda dapat pahala 100% dari orang itu juga. Jadi kalau Anda ngasih makan 20 orang, ya 20 orang itu pahalanya Anda dapatkan. Makanya kalau banyak itu orang berebut, kayak di Mekah, di Medina, itu kan orang berebut ngasih makan itu. Ya, sampai kadang-kadang kalau kita di Medina itu ditarik supaya masuk ke softnya. Kenapa? Memang pahalanya besar. Ya, disunahkan untuk ngasih makan kepada orang yang berpuasa. Jadi kalau kita ngasih makan 50 orang, ya dapat 50 pahala puasa. Ya. Tapi yang dapat yang pertama kali masuk ke mulut. Ya, contoh, ada orang ngasih kurma, saya ngasih kurma ke masjid. Kemudian ada orang ngasih nasi kotak di masjid. Kalau yang pertama kali yang dimakan kurma, saya yang dapat pahala. Yang ngasih kotak nggak dapat pahala ngasih puasa. Yang ngasih kotak cuma dapat pahala sedekah saja. Jadi makanan apapun yang masuk kepada orang yang berpuasa pertama kali itu yang dihitung. Ya. Jadi kalau bisa itu dilihat, diincar itu. Ya, kalau bisa kasih langsung. Ya. Tapi kalau di masjid ini kan repot. Yang di masjid ini kan sumbangannya banyak. Ya, sumbangannya banyak. Kecuali kalau Anda ngundang sendiri di rumah, nah itu enak, jelas pahalanya pasti Anda dapatkan semuanya. Kalau di masjid ini untung-untungan. Iya kalau punya Anda yang dimakan dulu, kalau punya orang lain. Ya. Kalau punya orang ya beda. Anda cuma dapat pahala sodako saja. Pahalanya sudah diambil yang pertama. Ya, jadi kalau bisa itu yang pertama itu yang afdol, yang mendapatkan pahala orang puasa. Kemudian disunahkan juga al-i'tisal kulla lailatin min layali Ramadan, disunahkan untuk mandi malam selama bulan Ramadan antara maghrib dan isya, sunnah. Jadi kalau mandi itu yang afdol itu antara maghrib dan isya, itu yang paling afdol. Jadi kalau Anda pulang kerja sore mau mandi silahkan mandi badan saja, jangan mandi semuanya. Karena kalau Anda mandi semuanya airnya masuk ke telinga, walaupun nggak sengaja puasa Anda batal. Mandi pagi juga seperti itu, hati-hati. Mandi pagi itu kalau bisa mandi kebiasaan mau ke kantor itu mandi badan aja, jangan mandi semuanya pakai sampo apa segala macam. Kalau masuk ke telinga langsung batal walaupun nggak sengaja. Makanya kalau mandi pagi atau sore hati-hati. Tapi kalau malam terserah mau pakai sampo banyak sampai masuk ke telinga, ke hidung, ke mulut, nggak batal puasanya. Kenapa? Malam. Tapi kalau pagi sama sore hati-hati. Kalau Anda mandi biasa batal walaupun nggak sengaja, kecuali mandi janabat. Kalau mandi janabat nggak sengaja nggak batal puasanya Anda. Tapi kalau sengaja maka batal. Beda. Kalau mandi janabat, mandi wajib, mandi sunnah seperti hari Jumat itu kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Tapi kalau mandi biasa walaupun nggak sengaja bisa batal puasanya Anda. Makanya hati-hati. Kalau bisa itu yang afdol
mandi badan saja, mukanya cuma cukup dibersihkan aja. Ya, kemudian nanti malamnya baru kalau mau sampoan mandi seluruh badan itu malam antara maghrib dan isya. Ya, bukan sesudah isya ya, antara maghrib dan isya. Ya, karena kalau sesudah isya sampai jam 1 itu bikin rematik sama masuk angin, nggak bagus menurut kedokteran. Tapi kalau tengah malam jam 3 umpamanya jam 2 itu nggak apa-apa sudah. Itu kadar oksigen tinggi. Jadi yang bagus itu antara maghrib dan isya dan tengah malam jam 2 ke atas. Nah itu sudah diperbolehkan untuk mandi, nggak ada masalah. Tapi kalau habis isya Anda habis futsal jam 10, jam 11 mandi, hati-hati itu suatu saat bisa kena rematik itu atau masuk angin itu nggak boleh. Mandi tengah malam itu tidak boleh kalau terlalu sering, nggak boleh. Kecuali kalau sekali-sekali karena capek dari luar kota, itu pun bolehnya kadang-kadang pakai air hangat saja. Jangan pakai air dingin karena nggak bagus. Memang ada jam-jamnya kalau malam itu ada yang jam yang bagus, ada yang kurang bagus menurut istilah kedokteran. Ya. Jadi disunahkan mandi malam selama bulan Ramadan. Mulai malam pertama. Jadi kalau malam pertama nanti umpamanya malam Selasa, mulai Senin maghrib itu, malam Selasa maghrib itu sudah disunahkan untuk mandi Anda sebelum sholat taraweh. Nah, itu sudah sunnah mandi. Jadi kalau mandi niat sunnah, mandi sunnah di bulan Ramadan. Niatnya dalam hati, jangan dilafatkan karena di kamar mandi. Kemudian disunahkan al-muhafadzah ala sholati taraweh, disunahkan untuk menjaga sholat taraweh. Jangan sampai lepas tiap malam sholat taraweh. Mau 11, mau 23, mau 39, mau lebih silakan, nggak ada masalah. Pokoknya yang penting sholat taraweh tiap malam. Jangan sampai lepas. Imam Ahmad bin Hambal dianjurkannya 11 plus witir itu, tapi sunnahnya 23. Imam Syafi'i dianjurkan dan disunahkan 23 sama. Imam Malik dianjurkan 23, disunahkan 39. Imam Abu Hanifah dianjurkan dan disunahkan 23. Nah, terserah mau pakai yang mana. Mau 11 boleh, mau 23 boleh, mau 39 boleh. Ya, jadi semuanya sama, tergantung kita aja kuatnya yang mana. Bahkan menurut Ibn Taimiyah dan Imam Suyuti itu sholat tarawih itu tidak ada jumlahnya, terserah mau 100, mau 200, mau 300 boleh selama dia kuat, nggak ada masalah. Selama kuat. Ya, kalau kita ini 23 aja itu sudah alhamdulillah sudah. Kadang-kadang belum 23 aja sudah lari. Ya, belum 23 sudah lari kita ini. Apalagi kalau 23 nggak pakai Al-Ikhlas, waduh pindah masjid sudah. Sudah 23 harus pakai surat favorit yaitu Al-Ikhlas. Kalau nggak pakai Al-Ikhlas pindah. Apalagi kalau imamnya lambat, waduh kirim salam sudah. Ya, sepi itu sudah masjidnya itu. Itu adatnya orang ini itu ya. Padahal kalau di Mekah itu ya di Ampel di Mekah itu satu malam satu juz. Satu malam satu juz. Apalagi kalau di Mekah di Madinah, waduh lama bacanya. Ya lama tapi enak suaranya. Ya, lama tapi enak, ini sudah lama nyempling lagi suaranya, ya lari makmumnya. Ya. Jadi jangan sampai untuk meninggalkan sholat taraweh, ya, karena ada riwayat yang mengatakan 1 rakaat taraweh itu sama seperti 1000 rakaat. Jadi kalau Anda 11 seperti 11.000 rakaat, Anda 23 seperti 23.000 rakaat, pahalanya besar. Ya, oleh karena itu jangan sampai ditinggal sholat taraweh. Kemudian ta'akadu muhafadzah ala sholatil witir. Juga selain sholat taraweh disunahkan ditekankan untuk menjaga sholat witir, jangan sampai ditinggal. Ya, sholat witir jangan sampai ditinggal. Disunahkannya berjamaah sholat witirnya. Ya, disunahkan untuk berjamaah di bulan Ramadan witirnya. Jangan sampai ditinggal. Witir jumlahnya ganjil minimal 3. Ya. Minimal afdalnya 3, mau 3, mau 5, mau 7, mau 11 boleh, nggak ada masalah. Tapi minimalnya 3, afdal minimalnya itu 3 witir itu. Ya. Kalau sudah habis taraweh witir, mau tahajud silahkan, tapi nggak usah witir lagi. Ya, karena kata Nabi Muhammad, la witroni fil lail, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Jadi kalau sudah witir ketika taraweh, tahajud saja, nggak usah witir lagi, nggak boleh. Kecuali kalau sesudah taraweh pulang nggak pakai witir, nah itu nanti setelah tahajud ditutup dengan witir. Jadi terserah Anda mau di mana witirnya, mau di depan atau di belakang boleh. Ya.
Jadi witir ini nggak mesti setelah tahajud, enggak. Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Utsman itu sebelum tidur witir dulu mereka. Karena Pak takut nggak bisa bangun malam. Tapi kalau Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib nggak mau dia witirnya setelah tahajud. Kenapa? Karena mereka yakin bisa bangun malam. Jadi kalau kita nggak yakin bisa bangun malam, itu kalau bisa witir dulu. Takut kebablas nanti akhirnya. Tapi kalau sudah terbiasa bangun malam, lebih afdol witirnya malam ditutup. Pengakhir sholat itu witir. Ya, terserah kemampuan kita di mana. Kalau nggak mampu ya di awal saja witirnya. Tapi kalau mampu di akhir witirnya. Ya. Kemudian disunahkan juga untuk memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Ya, sunnah karena bulan Ramadan ini bulan turunnya Al-Quran. Ya, 1 juz itu 10 lembar, habis subuh 2 lembar, duhur 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar, 1 hari 1 juz. 30 hari hatam Quran, cuma 2 lembar. Ya, jangan berat. Ya, kalau HP berjam-jam, wah tahan. Masa baca Quran paling 10 menit itu, 15 menit. Anggap 20 menit lah paling lama kalau nggak lancar. Bisa nggak sampai kalau 2 lembar itu. Tinggal kita aja niatnya mau apa enggak. Oleh karena itu jangan sampai nggak baca Quran di bulan Ramadan. Kalau bisa dihatamkan. Kalau dalam setahun nggak pernah hatam, minimal bulan Ramadan harus hatam. Minimal. Ya, jangan sampai tidak. Kenapa? Ini bulan yang istimewa, bulan Ramadan ini. Imam Syafi'i selain bulan Ramadan 1 kali hatam. Kalau masuk bulan Ramadan 2 kali hatam setiap harinya. Jadi dalam bulan Ramadan Imam Syafi'i 60 kali hatam Quran. Imam Abu Hanifah selain bulan Ramadan 2 kali hatam. Kalau masuk bulan Ramadan 4 kali hatam seharinya. Jadi Imam Abu Hanifah itu dalam sebulan bulan Ramadan hatam Al-Quran 120 kali. Itu banyak lagi ulama-ulama yang lainnya. Al-Habib Abdurrahman As-Segaf selain bulan Ramadan 4 kali hatam setiap harinya. Kalau masuk bulan Ramadan setiap harinya 8 kali hatam. Jadi selama bulan Ramadan 240 kali hatam. Hatam loh, ini bukan juz loh ya. Hatam, bayangkan. Kita 1 kali hataman itu alhamdulillah sudah. Nggak usah muluk-muluk. Mau menghayal seperti para ulama belum kapasitasnya kita ini. 1 kali hatam itu sudah syukur. Apalagi kalau bisa lebih, alhamdulillah. Oleh karena itu diluangkan waktu. Jangan alasan sibuk, nggak ada sibuk. Nggak ada sih, sibuk itu hawa nafsu sama setan yang membuat kita sibuk. Sebenarnya nggak sibuk. Lihat HP nggak sibuk, lihat HP nggak sibuk. Tapi kalau lihat Quran sibuk. Seakan-akan ini ada waktu ini yang mau dikerjakan, padahal nggak ada yang dikerjakan. Oleh karena itu hati-hati, jangan sampai kita tidak baca Quran. Kemudian disunahkan juga untuk memperbanyak amalan-amalan soleh. Ya, seperti apa? Seperti sodako, silaturahmi, hadir pengajian, etikaf atau yang lainnya. Ya, itu sunnah. Ya, umpamanya pagi ada kultum, nanti sore duhur ada kultum, hadiri. Kalau ada majelis etikaf juga di masjid. Habis subuh umpamanya niat etikaf, sekaligus sholat subuh, sekaligus dengarkan ceramah. Itu sunnah. Karena apa? Pahalanya besar. Ya, sodako juga kalau bisa tiap hari selama bulan Ramadan. Jangan sampai nggak sodako karena pahalanya besar. Ya, pagi sama malam walaupun sedikit-sedikit, mungkin pagi 2.000, malam 2.000 atau pagi 5.000, malam 5.000. Pokoknya yang penting pagi malam kalau bisa sodakonya. Ya, apalagi kalau pas dapat malam Lailatul Qadar. Karena Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah Ta'ala, ya Allah, siapa hambamu yang kau muliakan nanti di hari kiamat yang bisa melewati jembatan Sirat secepat kilat? Kata Allah Ta'ala, yaitu umat Nabi Muhammad yang bersedekah pada malam Lailatul Qadar. Itu kalau dia bersedekah pada malam Lailatul Qadar, maka nanti di akhirat dia akan melewati jembatan Sirat secepat kilat. Jembatan Sirat ini Pak 500 tahun perjalanannya. Bayangkan 500 tahun perjalanan panjang. Anda ke Banjar aja naik mobil bisa pijet 2 hari 2 malam Pak. Ya, itu baru ke Banjar, itu baru cuma 2 hari itu. Pijetnya aja 2 hari, capeknya nggak hilang 2 hari. Ini seperti 500 tahun perjalanan kata Nabi Muhammad, panjangnya. Dan bawahnya jembatan Sirat neraka jahanam. Kalau nggak bisa melewati jatuh ke bawah. Lebih tipis daripada 1 helai rambut, lebih tajam daripada pedang. Kalau secara akal logika nggak ada orang bisa melewati jembatan Sirat, nggak ada. Hanya orang-orang yang mendapat
kekhususan dari Allah Ta'ala yang bisa melewati jembatan Sirat. Salah satunya siapa? Yaitu orang yang bersedekah malam Lailatul Qadar. Itu melewati jembatan Sirat secepat kilat kata Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu kalau bisa pagi, siang atau malam dianjurkan untuk sedekah selama bulan Ramadan. Ya, hukumnya sunnah. Ya, dan banyak lagi yang lainnya. Dan juga dianjurkan untuk bersungguh-sungguh 10 malam terakhir karena di sana ada malam Lailatul Qadar. Itu juga sunnah. Ya, sunnah 10 akhir. Tapi kalau di Indonesia ini subhanallah 10 akhir tambah kompong masjid. Ramenya itu malam pertama, malam kedua, malam pertama wah sampai itu apa? Sampai teras, sampai luar. Tambah naik, tambah kompong, apalagi 10 akhir, tambah kosong sudah. Orang apa? Sibuk, THR-nya sudah turun, sudah cair. Cari baju, ya, cari kopiah, cari ini sama anaknya keliling sampai nggak pernah taraweh, nggak pernah qiyamul lail ketika 10 akhir bulan Ramadan. Jangan, sayang. Ini ada malam Lailatul Qadar kok dia tambah sibuk urusan dunia. Kalau mau sibuk urusan dunia ya awal-awal puasa aja, pertengahan aja. Kalau 10 akhir ini sudah ada malam Lailatul Qadar, kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah di 10 akhir tersebut. Ya. Orang-orang kalau di Timur Tengah itu Pak, kalau sudah 10 akhir itu yang jarang-jarang ke masjid, itu anak-anaknya semuanya satu keluarga iktikaf di masjid. Diajak semua anak istrinya, semua satu rumah pembantunya diajak ke masjid untuk itikaf, untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Bayangkan orang di sana itu walaupun jarang-jarang yang sholat di masjid, itu kalau sudah malam Lailatul Qadar 10 akhir itu berangkat itikaf di masjid semuanya. Ya. Kalau memang nggak bisa itikaf di masjid ya nggak apa-apa di rumah, yang penting ibadah. Jangan bingung yang lainnya. Ini malam Lailatul Qadar live final champion, semifinal Liga Champion umpamanya. Dibuat nonton TV, dibuat begadang, nggak dibuat ibadah, sayang jangan. Ya. Oleh karena itu gunakan waktu yang istimewa tersebut untuk bersungguh-sungguh ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Banyak bolongnya Bib, tolong di penjelasannya Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya dihitung. Mulai dulu Anda ketika sudah balik itu kan sudah wajib puasa. Jadi kalau Anda sering nggak puasa tinggal ngitung aja kodoknya berapa, fidyahnya juga berapa, itu harus dihitung. Ya. Itu harus dihitung. Anda mulai balik umur 13 tahun. Ya, sekarang umur umpamanya tobatnya umur 30 tahun. Ya, umpamanya baliknya umur 13, tobatnya umur 30. Selama mulai umur 13 sampai 30 nggak pernah puasa sama sekali. Ya dihitung sudah. Itu 17 tahun itu dihitung kodok puasanya plus fidyahnya juga dihitung. Ya itu bisa satu pickup itu mungkin fidyahnya itu. Ya, bisa satu pickup itu. Nanti gampang hitung-hitungannya sama saya itu. Ya. Kalau yang sedikit-sedikit nggak apa-apa. Ini yang bahaya, ini yang masa jahiliyah yang kelamaan ini. Ya, itu puasanya juga harus dihitung. Kalau ngitung puasanya kan enak. Yang jadi permasalahan ini ngitung kodok apa fidyahnya itu loh. Karena itu double itu bisa banyak itu. Ya, istri saya aja waktu itu pernah hamil nyusui, hamil lagi nyusui lagi. Itu saya ngeluarkan itu aja hampir 200 kilo lebih kalau nggak salah. Itu baru berapa tahun aja itu. Gara-gara seperti itu sudah 200 kilo lebih saya mengeluarkan fidyahnya. Ya, apalagi yang lama-lama itu, waduh kirim salam sudah itu. Ya, untung 8 on itu. Nah kalau 8 kilo sehari, waduh habis sudah, bisa 1 truk itu mungkin. Kalau enggak 1 kontainer gitu. Ya, tadi dihitung, mulai dulu dihitung. Hitung dulu kodoknya dulu, diganti dulu, dicicil. Kemudian nanti fidyahnya dicicil nggak apa-apa, nggak langsung nggak apa-apa. Nanti ada uang cicil, kayak arisan itu aja.
Sebulan 500, sebulan 300, sebulan 300, sebulan 300 dicicil nggak ada masalah, boleh. Ya. Ada lainnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami tanyakan, Beb, bagaimana hukumnya orang yang pekerja berat seperti pas waktu panen gitulah, panas dia tidak tahan puasa, bagaimana hukumnya itu? Bayar fidyah plus sama kodok kah sama? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ada orang kerja keras, maaf seperti kuli umpamanya atau ngangkat-ngangkat ya di pelabuhan umpamanya, itu tetap wajib puasa dia. Mau nggak mau dia wajib puasa, niat puasa, sahur, puasa. Nanti kalau di tengah jalan, kalau memang nggak tahan, boleh dibatalkan. Cukup membayar kodok. Yang penting jangan dibuat langganan tiap hari. Yang ditakutkan ini tiap hari dibikin langganan, nggak kuat makan, nggak kuat nggak makan, ya stop aja sudah kerjanya kalau memang nggak kuat. Ya itu yang jadi permasalahan. Kalau sekali-sekali nggak apa-apa. Jadi nggak ada ceritanya orang mau kerja berat kemudian libur puasa, nggak boleh. Dia harus tetap puasa, mulai awal harus tetap puasa. Nanti kalau di tengah jalan nggak tahan, boleh dibatalkan, nggak ada masalah. Seperti orang musafir. Orang musafir itu yang boleh nggak puasa itu kalau berpergiannya sebelum subuh. Kalau berpergiannya setelah subuh itu bukan musafir namanya dan Anda wajib puasa. Contoh saya mau ke Surabaya, pesawatnya jam 7. Nah, itu berarti saya bukan musafir. Kenapa? Perginya setelah subuh. Tetap saya harus puasa itu. Nanti kalau di tengah jalan saya nggak kuat, boleh untuk tidak berpuasa, dibatalkan nanti di hari yang lainnya. Kenapa? Kalau saya paksa puasa nanti saya tambah sakit. Nah seperti itu nggak apa-apa. Jadi nggak boleh niat mulai awal, saya besok mau musafir, saya besok mau kerja keras, libur dulu puasanya, nggak boleh, haram hukumnya. Jadi niatnya puasa itu tetap niat puasa, sahur, nanti tetap puasa. Nanti kalau di tengah jalan kalau nggak tahan boleh dibatalkan. Ya, seperti orang umpamanya sakit-sakit biasa, tetap puasa dia, nggak apa-apa. Nanti kalau di tengah jalan sakitnya tambah parah, boleh dibatalkan puasanya. Seperti itu hukumnya. Jadi nggak boleh ya untuk membatalkan puasa tanpa sebab itu tidak boleh. Tapi jika ada sebab boleh dan cukup membayar kodok saja, tidak usah fidyah. Yang kodok plus fidyah cuma 2 golongan tadi aja. Perempuan hamil atau menyusui yang meninggalkan puasa karena takut bayinya sakit, atau orang yang punya utang puasa masih belum dibayar sampai Ramadan yang akan datang. Itu aja yang kodok plus fidyah. Yang lainnya cuma kodok saja. Yang lainnya kodok. Lainnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya, Bib. Mungkin ini pertanyaannya adalah terkhusus buat kami pribadi karena memang ini kami adalah sangat awam tentang masalah ini. Kata orang kalau berkumur-kumur atau sering berkumur-kumur di bulan Ramadan maka puasanya itu makruh. Bagaimana kalau orang yang sedang melakukan puasa Ramadan membersihkan giginya dengan pasta gigi, kemudian ada Rasul mengatakan bahwa kalau mau menunaikan sholat maka terlebih dahulu kita membersihkan gigi. Bagaimana ini, Bib? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi berkumur-kumur itu bukan puasanya yang makruh, berkumur-kumurnya itu yang hukumnya makruh. Berkumur dengan sangat, bukan berkumur biasa ya, berkumur dengan sangat ketika Anda berwudu. Kan ada orang wudu umpamanya kumurnya cuma gini. Ini nggak makruh. Tapi kalau dia wudu ketika bulan Ramadan, ketika puasa seperti ini,
Itu yang makruh. Jadi beda. Kumurnya dengan menghadap ke atas itu kan sunnah. Kumur seperti itu sunnah. Tapi kalau di bulan Ramadan makruh. Kenapa? Kalau tertelan bisa batal. Jadi lebih baik jangan. Jadi kumur-kumur biasa aja. Nah gimana kalau orang kumur-kumur karena sikatan? Nggak ada masalah. Boleh kumur-kumur karena sikatan itu sikat gigi itu boleh. Cuma jangan sampai tertelan. Kalau tertelan maka puasanya batal. Bagaimana dengan orang ketika bersiwak, ketika berpuasa? Bersiwak ketika berpuasa itu boleh, tapi batasnya sampai kapan? Sampai duhur saja. Ketika sudah duhur itu hukumnya makruh. Makruh menurut Imam Nawawi. Jadi antara subuh sampai sebelum duhur itu sunnah. Walaupun Anda sholat subuh, sholat duha, itu tetap disunahkan untuk bersiwak. Tapi kalau sudah masuk duhur itu makruh hukumnya. Bukan haram ya, makruh. Kalau Anda bersiwak nggak dapat apa-apa, tapi kalau Anda nggak bersiwak dapat pahala. Jadi itu batasannya kapan bersiwak bolehnya? Antara subuh sampai sebelum duhur. Kalau sudah duhur hukumnya makruh untuk memakai siwak. Karena apa? Bisa menghilangkan bau mulut orang yang sedang berpuasa. Karena kata Nabi Muhammad, baunya orang yang berpuasa itu lebih harum daripada minyak mesik. Tapi di sisi Allah Ta'ala, bukan di sisi manusia. Kalau di sisi manusia tetap baunya nggak enak. Ya, jadi jangan dianggap, oh ini bau saya mulutnya enak. Hahaha, ada hadisnya ini seperti minyak mesik. Itu di sisi Allah Ta'ala, bukan di sisi manusia. Di sisi manusia bisa siup dia. Apalagi kalau Anda nggak pernah sikatan 3 hari. Jangan. Jadi Imam Nawawi mengatakan kalau sudah waktu duhur nggak usah siwak. Kenapa? Biar bau mulutnya orang puasa itu nggak hilang. Jadi berkumur dengan sangat yang makruh. Tapi kalau berkumur biasa nggak ada masalah, boleh-boleh aja. Yang sangat itu yang makruh. Ya, kalau tertelan maka bisa batal. Jadi kalau Anda sikat gigi apa itu pagi nggak ada masalah. Tapi kalau sudah waktu duhur stop, nggak usah sikat gigi, nggak usah memakai siwak, biarkan aja nanti sampai maghrib baru Anda siwakan atau pakai sikat gigi. Jadi antara duhur sampai maghrib jangan pakai siwak, jangan pakai sikat gigi. Karena kenapa? Bisa menghilangkan bau mulutnya orang yang berpuasa. Ya. Jadi kalau berkumur-kumur bukan puasanya yang makruh ya, tapi berkumurnya yang makruh maksudnya. Berkumurnya bukan puasanya. Wallahu a'lam bishawab.